Udah sering komunikasi, tapi masih aja salah paham. Mungkin ada yang salah nih sama komunikasi kalian. Mau tahu penjelasannya? Yuk tonton videonya sampai habis. Human Performance Technology atau HPT adalah pendekatan berbasis solusi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menghilangkan hambatan kinerja. HPT dirancang secara sistematis dalam membantu individu dan tim untuk mencapai potensi optimal mereka. HPT adalah bidang terapan, artinya hal itu digerakkan melalui latihan model dan kerangka kerja yang dikembangkan oleh akademisi dan organisasi profesi seperti ISPI. Dalam penerapannya, HPT secara sistematis meningkatkan produktivitas organisasi melalui desain dan pengembangan intervensi yang berorientasi pada hasil, komprehensif, dan sistemik. Model rekayasa perilaku atau Behavioral Engineering Model, BEM, berbeda dengan teori behavioral Skinner yang menyatakan bahwa mendekati pelatihan dan pendidikan melalui penerapan stimulus dan imbalan atas perilaku yang diinginkan, Gilbert tahun 2007. Membedakannya prestasi dari perilaku untuk menentukan kinerja yang layak. Lalu selanjutnya, step analisis. Yang pertama, what's the problem? Menentukan apakah masalah tersebut layak untuk ditindaklanjuti. Lalu yang kedua, is it worth solving? Memeriksa apakah ekspektasi sudah jelas dan memastikan sumber daya memadai. Lalu yang ketiga, tahap analisis konsekuensi. Memeriksa apakah ada punishment dan reward yang tidak tepat. Lalu yang keempat, analisis kemampuan. Menganalisis pengalaman sebelumnya dan memberikan kesempatan praktik. Lalu yang terakhir, perbaikan dan implementasi, mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan serta potensi perubahan pada suatu individu. Variable framework. Tujuan dari model ini adalah untuk memastikan bahwa keselarasan vertikal dan horizontal ada di seluruh perusahaan. Misalnya, tujuan pekerjaan harus disesuaikan untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian pula, tujuan manajemen pekerjaan juga harus dicapai. Berikut adalah langkah-langkah ISP model for HPT. Untuk yang pertama ada Performance Analysis of Need or Opportunity, yaitu proses menilai kesenjangan antara kinerja saat ini dan kinerja yang diinginkan. Nah, yang kedua ada Intervention, yaitu tindakan untuk mempengaruhi atau mengubah situasi atau proses yang sedang berlangsung. Nah, intervention ini dibagi menjadi dua, yaitu intervention non-instruksional dan intervention instruksional. Berikut adalah contoh intervention, yaitu setiap kebijakan baru yang diterapkan akan menciptakan kesenjangan kinerja pada awalnya. Nah, anggota organisasi perlu dilatih agar memahami kebijakan tersebut, prosedur pelaporan, dan sumber daya yang tersedia bagi pihak yang dirugikan. Instructional messaging ada dua. Yang pertama, instructional messaging in HPT. Dalam HPT, pesan instruksional adalah salah satu komponen penting untuk memastikan solusi yang dirancang, baik itu pelatihan, instruksi, atau alat bantu lainnya, mampu menjawab kebutuhan manusia. Yang kedua, formal instruksional. Instruksi formal sering digunakan untuk memberikan pendidikan atau pelatihan yang membutuhkan, memahami pendalam dan evaluasi kemampuan peserta untuk memastikan hasil belajar tercapai. Decision making tools. Alat pengambilan keputusan adalah perangkat atau metode yang digunakan untuk membantu individu atau kelompok dalam menilai, menganalisis, dan memilih alternatif terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Messaging for change. Sebuah organisasi pastinya ingin meningkatkan kinerja, tetapi terkadang hal ini susah diterima karena proses yang menantang. Saya akan memberikan sebuah contoh berupa gambar bagaimana pesan yang efektif dan sederhana dapat memberikan panduan yang jelas sehingga orang tahu apa yang harus mereka lakukan. Gambar ini memberikan informasi visual yang membandingkan tingkat keparahan gigitan hewan berdasarkan jenisnya dan perawatan medis yang dibutuhkan. Yang pertama, kita ke dog bite. Pada gambar ini, gigitan anjing, mereka merekomendasikan perawatan segera atau urgent care. Nah, ini berarti gigitan anjing biasanya tidak mengancam nyawa secara langsung, tetapi perlu diperiksa untuk mencegah infeksi seperti rabies. Selanjutnya adalah gambar shark bite. Mereka merekomendasikan bahwa perawatan darurat medis yang sangat serius karena gigitan hiu berpotensi mengancam nyawa. 3-phase charger model. Nah, ada 3 fase. Yang pertama adalah endings, atau fase di mana menandai akhir kebiasaan, proses, atau cara lama yang harus dilepaskan.
Pada fase yang kedua adalah neutral zone. Ini adalah fase transisi di mana orang meninggalkan proses lama tetapi belum sepenuhnya menerima perubahan. Dan yang fase terakhir adalah new beginnings, adalah awal dari sebuah perubahan. HPT or Human Performing Technology adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan kinerja yang melibatkan berbagai analisis masalah, solusi yang sesuai, dan manajemen perubahan. Desain pesan adalah bagian penting untuk membantu individu dan organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang efisien dan efektif.